Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Kasina dari kelas 6 akuntansi SIP 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain penelitian dan teknik sampling. Yang pertama yaitu desain penelitian. Rancangan penelitian yang menjelaskan berbagai cara yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Yang pertama ada populasi dan sampel, jenis data, definisi operasional, dan metode analisa. Yang pertama, definisi operasional adalah cara mengukur variabel dengan menggunakan berbagai skala. Macam-macam skala pengukurannya, yaitu ada skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Skala interval atau Likert adalah skala Likert yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena. Dengan skala Likert, variabel yang dijabarkan sebagai indikator, kemudian indikator dijadikan item-item pertanyaan. Jawaban setiap item instrumen mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif. Skala pengukuran dan instrumen penelitian. Pada skala Likert, contoh alternatif jawaban dalam skala Likert yaitu A sangat setuju, B setuju, C ragu-ragu, D tidak setuju, E sangat tidak setuju. Lalu yang contoh kedua ada A sangat positif, B positif, C negatif, D sangat negatif. Contoh ketiga ada A selalu, B sering, C kadang-kadang, D tidak pernah. Contoh yang keempat, A sangat baik, B baik, C tidak baik, dan D sangat tidak baik. Selanjutnya dalam skala pengukuran dan instrumen penelitian pada skala Likert, yang pertama ada A sangat setuju atau selalu atau sangat positif yang diberi skor 5. Selanjutnya yang kedua ada B yaitu setuju atau sering atau positif yang diberi skor 4. Yang ketiga ragu-ragu atau kadang-kadang atau netral yang diberi skor 3. Yang keempat ada tidak setuju atau hampir tidak pernah atau negatif yang diberi skor 2. Yang terakhir sangat tidak setuju atau tidak pernah yang diberi skor 1. Skala Goodman adalah skala pengukuran dengan dua jawaban yang tegas, data yang didapat interval atau rasio. Skala Goodman dapat dibuat dalam bentuk pilihan ganda juga dalam bentuk checklist. Jawaban dibuat skor tertinggi 1 dan terendah 0. Yang kedua skala nominal. Skala pengukuran di mana angka tidak memiliki makna kecuali hanya sebagai pembeda. Contohnya hitam, putih, KAP Big 4, KAP non Big 4, pria, wanita, Departemen Akuntansi, Departemen Pemasaran. Selanjutnya ada skala ordinal. Skala ini memiliki makna rating. Jawaban pertanyaan bertingkat, contohnya berkaitan dengan juara. 4 jika juara 4, 3 jika juara 3, 2 jika juara 2, dan 1 jika juara 1. Skala rasio. Data yang dihasilkan berupa data rasio. Skala ini merupakan skala tertinggi dalam skala pengukuran. Contoh ROA, laba bersih, dibagi aset total. Selanjutnya ada populasi, teknik sampling. Populasi dan sampel. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Kemudian ada sampel. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik sampling. Teknik sampling adalah teknik pengambilan sampel. Secara skematis, teknik sampling seperti gambar pada berikut ini. Teknik sampling terbagi menjadi dua, yaitu probability sampling dan non-probability sampling. Pada probability sampling, yang pertama yaitu simple random sampling. Yang kedua, proportionate stratified random sampling. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Dan yang terakhir adalah area atau cluster sampling atau sampling menurut daerah. Kemudian ada non-probability sampling. Yang pertama, sampling sistematis. Kedua, sampling kuota. Yang ketiga, sampling aksidental. Yang keempat, purposive sampling. Yang kelima, sampling jenuh. Yang terakhir ada snowball sampling. Nah, yang pertama, probability sampling adalah teknik sampling yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi
untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi simple random sampling. Dikatakan simple atau sederhana karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen. Contohnya seperti gambar berikut. Yang kedua ada proportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang tidak homogen dan berstrata secara proporsional. Suatu organisasi yang mempunyai pegawai dari latar belakang pendidikan, maka populasi pegawai itu berstrata. Contoh gambarnya seperti gambar berikut. Yang ketiga, disproportionate stratified random sampling. Teknik ini digunakan untuk menentukan jumlah sampel bila populasi strata tetapi kurang proporsional. Misalnya, pegawai dari perusahaan tertentu mempunyai lulusan S3 3 orang, S2 4 orang, S1 90 orang, SMU 800 orang, dan SMP 700 orang. Maka, 3 orang lulusan S3 dan 4 orang lulusan S2 itu diambil semua sebagai sampel karena dua kelompok terlalu kecil bila dibandingkan dengan kelompok S1, SMU, dan SMP. Yang keempat ada cluster sampling atau area sampling. Teknik sampling untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas. Misalnya penduduk dari suatu negara, provinsi, atau kabupaten. Untuk menentukan penduduk mana yang akan dijadikan sumber data, pengambilan sampel berdasarkan daerah populasi yang ditetapkan. Contohnya seperti gambar berikut ini. Teknik sampling yang kedua yaitu non-probability sampling. Non-probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Selanjutnya, sampling sistematis. Sampling sistematis adalah teknik penentuan sampel berdasarkan urutan dari anggota populasi yang telah diberi nomor urut. Misalnya, anggota populasi yang terdiri dari 100 orang. Dari semua anggota itu diberi nomor urut, yaitu nomor urut 1 sampai dengan nomor 100. Pengambilan sampel dapat dilakukan dengan nomor ganjil saja, genap saja, atau kelipatan dari bilangan tertentu. Misalnya, kelipatan dari bilangan 5. Untuk ini, maka yang diambil sebagai sampel adalah nomor 5, 10, 15, 20, dan seterusnya sampai 100. Yang kedua, sampling kuota. Sampling kuota adalah teknik yang menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah atau kuota yang diinginkan. Sebagai contoh, akan melakukan penelitian terhadap pegawai golongan 11 dan penelitian dilakukan secara kelompok. Setelah jumlah sampel ditentukan 100 dan jumlah anggota peneliti berjumlah 5 orang, maka setiap anggota peneliti dapat memilih sampel secara bebas sesuai dengan karakteristik yang ditentukan. Ke golongan 11 sebanyak 20 orang. Teknik aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Bila dipandang orang yang kebetulan ditemui, itu cocok sebagai sumber data. Yang keempat, sampling purposive. Sampling purposive ini adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang disiplin pegawai, maka sampel yang dipilih adalah orang yang ahli dalam kepegawaian saja. Yang kelima adalah sampel jenuh. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Selanjutnya, yang terakhir, snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian, sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel. Begitu seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding makin lama semakin besar. Pada penelitian kualitatif banyak menggunakan sampel purposive atau snowball. Contoh sampelnya seperti berikut. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.